Atau masih baik? Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah Ta'ala. Salawat wassalam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Ustazah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut kajian kita murojaah dari mat ya. Dulu kita menyangka atau kemarin kita menyangka mat udah khatam. Ya. Ternyata setelah kita membahas apa? Bahas mat farqi, bahas mat ma, masih ada yang harus kita perdalam ya, termasuk tadi PR-nya adalah sau itu mat apa ya, dan cara bacanya berapa harokat, ada hamzah di situ pengaruh atau tidak ya. Kemudian madun ma ini perdebatan sangat dakik ya, sangat mendalam bagi yang mau membahas tentang bacaan mat. Kemudian saya ingin menerangkan di kesempatan kali ini tentang hubungan kondisi antara mad dengan lin. Mad dengan lin. Saya tuliskan coba nggih. Sudah terlihat layarnya di depan? Sudah. Nggih. Kondisi dari alif, waw, dan ya nggih. Alif, waw, dan ya. Baik. Sekarang kalau mat seperti apa? Kalau lin seperti apa? Contoh. Ya, ini mohon maaf tulisannya dengan tangan soalnya, dengan ujung jari. Nah, mat itu kan kita sepakat ya, alif sebelumnya apa? Fathah. Fathah. Kemudian waw sebelumnya? Doma. Doma. Kemudian ya. Sebelumnya kasroh. Kasroh. Clear ini ya. Nah, sedangkan lin itu waw mati. Sebelumnya apa? Fathah. Fathah. Oh, mati juga. Ya, kemudian ya mati. Sebelumnya? Fathah. Nah, sekarang saya nanya. Kalau waw mati sebelumnya kasroh, ada nggak? Nggak ada. Yang benar ah. Ada tapi wawunya enggak deh. Ayo lagi ya mati. Sebelumnya domah ada nggak? Ada tapi nggak ada hukumnya. Ada tapi nggak ada hukumnya. Gimana ini? Kaidahnya maksudnya Ustaz. Anda ada Huruf asli ya, huruf asli bukan mad atau lin kondisinya. Oh, enggak. Nanti Masya Allah yang ilmunya dalam-dalam bisa menjawab ya. Kalau alif sebelumnya sukun, ada nggak? Ada. Alif sebelumnya sukun, ada nggak? Ada. Contohnya apa? Satu paket dengan fathah. Kalau misalkan kayak huruf ilat gitu kan sih ya, bukan ya Ustaz? Huruf ilat. Semua ini huruf ilat ya. Alif, wawnya itu huruf ilat semua. Kalau alif sebelumnya kasroh ada nggak? Udah, biarin puyeng-puyeng dulu ya. Ya, contohnya Ustazah. Yang paling gampang dulu deh. Ini apa nih? Contoh apa nih? Matobi. Aduh. Bacanya apa ini? Mi'ah. Ya, mi'atun lah ya. Iya. Nah, di situ ada alif, sebelumnya apa? Kasroh. Kasroh. Nah, ada kan berarti kan? Ada. Menjadi apa alifnya? Menjadi alif zaidah ya. Dia menjadi alif tambahan saja. Ya, dia ada sifernya biasanya. Ya, berarti yang kayak gini nggak dibaca. Ya, susah orang baca alif sebelumnya kasroh. Ya sudah, nggak usah dibaca, selesai urusan. Gitu ya, Ustaz ya. Ya, jadi kalau ada begini jawabannya apa? Ada tapi nggak dibaca, ribet. Tapi tidak dibaca. Ada tapi nggak dibaca. Contoh lagi misalnya,
Aduh, ini layarnya sayang sekali nggak bisa digeser. Ya. Contohnya qalu wahum. Coba qalu ada waw, qalu wahum gitu ya. Nah, setelah lam wawnya sukun. Setelahnya alif. Alifnya dibaca enggak? Enggak. Tidak. Nah, pokoknya ada lah ya contoh dari sebelumnya sukun, kemudian alif. Nah, jadi nggak dibaca. Nah, sekarang kita kasih contoh lagi misalnya yang ini. Waw sukun sebelumnya kasroh. Ada nggak? Susah, ribet ya, orang Arab menganggap ini ribet, maka ini disilang. Nah, pokoknya kalau susah disilang aja, Ustazah, ya. Lanjut. Ya mati sebelumnya domah ada nggak? Aslinya ada ya. Aslinya itu ada. Kila itu aslinya itu apa? Mohon maaf. Ya. Kila itu aslinya apa? Kuila aslinya. Ya, kui aslinya kuila. Karena ribet menjadi kasroh aja. Kila dah beres. Ya, jadi ini dihadzuf, dihilangkan. Nah, ini tadi juga dihilangkan ya. Ini hilang, ini hilang. Nah, berarti yang ada cuma ini. Ya, nah ini silang, nggak ada semua. Ya, ini contoh kasus yang nggak ada. Sampai sini clear, Saudara? Lanjut ya. Nah, sekarang kalau ada kondisi alif sebelumnya fathah, ya, waw mati sebelumnya dhammah, ya mati sebelumnya kasroh, terjadi mat apa tidak? Terjadi mat. Kita kasih centang. Terjadi lin apa tidak? Tidak. 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 Begini. Jawabannya terjadi, Ustazah. Oh, terjadi. Ya, kenapa terjadi? Karena Tahu, Ustaz. Karena huruf mat ya, itu aslinya mengandung sifat lin. Lin artinya mudah, ya, bukan berarti bedakan antara sifat makna lin secara bahasa, secara sifat ya, secara mat, secara huruf, nanti beda-beda. Ya, kalau lin artinya mudah, lembut, lancar itu ada. Ya. Jadi huruf mat itu ada lin. Ya, mengandung lin. Ini harus di-clearkan nih. Ya. Contohnya apa? Nuhiha. Nuhiha. Ya, nuhiha. Ya, ini clear. Nah, sekarang kalau huruf mat. Maaf. Kalau huruf lin. Sekarang huruf lin ya. Mengandung mat enggak? mengandung. Kalau lin kan mengandung. Ini udah clear nih, namanya juga huruf lin. Ya. Mengandung enggak kira-kira? Jawabannya adalah kondisional. Ya, dia hanya akan menjadi mat ketika mat lin, ketika waqaf. Clear, Ustaz ya? Halo, yang ini kondisional. Ya, Ustaz. Jadi kenapa kondisional? Ini kalau di waqaf di sini, ya di waqaf baru menjadi mat lin. Ketika nggak di waqaf, mat lin bukan? Ya. Contoh, Bang. Contohnya misalnya Quraisy. Quraisy ini kalau kita nggak di li'ila fi Quraisyin ila, ada mat nggak? Jawabannya tidak ada.
Adanya mat apa? Matma. Matma itu perdebatan. Itu nggak sampai 2 harokat. Nggak layak dikatakan matma ya. Makanya matma itu sebenarnya mat yang bukan mat. Namanya juga matma ya. Nah, makanya kemudian mat yang terjadi kepada huruf lin ini sifatnya apa? Kondisional. Sampai sini clear, Saudara? Insyaallah. Nggak clear, nggak apa-apa. Ulang lagi. Halo. Sampai sini, mengerti apa itu matma? Matma itu mat yang nggak sampai 2 harokat. Namanya mat itu kan harusnya apa? 2 harokat. Ini nggak 2 harokat. makanya matma. Ya. Dah, sampai sini. Mudah-mudahan dengan ngaji begini tambah bingung. Ya, bingungnya bingung ilmiah insya Allah ta'ala. Dah, gini aja lah. Ya, silakan nanti difahami lebih mendalam lagi. Baik. Nah, pertanyaan berikutnya, Saudara. Sebutkan mat tobi'i yang kalau diwakaf dihukumi mat lazim. Ada yang tahu? Mat tobi'i kalau diwakaf jadi mat lazim. Ini masih mat ya, masih refreshing mat. Ya, bukan refreshing saat ini bikin masalah, nggak apa-apa. Ya, ada nggak Ustaz? Mat tobi'i yang kalau diwakaf jadinya mat lazim. Ini nggak ada yang bersuara, tidur semua kah? Enggak tahu, Ustaz. Nggak tahu. Baru dengar. Baru dengar. Ya, keajaiban dunia ini baru dengar. Baik. Saya pakai screen lagi ya untuk menjelaskannya. Kenapa ada istilah mat tobi'i kalau diwakaf jadi mat lazim. Coba Ustazah dibaca surah Al-Baqarah wa aqimus salata wa atuz zakah. Surat apa itu Al-Baqarah itu apa? Ayat 43 Ustazah. Boleh ada yang baca wa aqimus shalah wa atuz zakah? Silakan. Siapa mau baca? Saya lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Ya, sekarang wakaf di waktu az-zakah Ustazah. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Berapa harokat zakahnya? Kalau saya 6 Ustaz. 6. Hukumnya mat apa? Mat arid lisukun. Nah, para ulama menjadikan ini itu adalah mat tobi'i yang kalau wakaf hukumnya mat lazim. Ya, nanti teman-temannya banyak. Bisa Taurah, kemudian apa lagi? Pokoknya yang terakhirnya tak marbutoh. Kenapa dihukumi kalau wakaf mat lazim? Karena kalau dia diwakaf, dia menjadi sukun di sini kan? Jadi ha sukun. Ya, sukunnya menjadi hak. Ya, sukunnya ternyata menjadi apa? Hak sukun. Nah, hak sukun ini hukumnya arid atau asli? Maksudnya sukunnya punyanya Sita apa punya H gitu ya? Lagi, ini punyanya ta atau punyanya ha? Punya hak, Ustaz. Punya Punya ha. Tak punyanya apa? harokat. Harokat.
Ya. Kemudian ini menjadi sukun asli. Menjadi apa sukun? Sukun asli. Karena kalau ketemu ha, dia pasti sukun. Sukun. Ya. Kalau ketemu ha pasti sukun. Kalau di wakaf pasti jadinya ha dan paketnya dengan ha adalah sukun. Kalau disukun pasti jadi ha, maka kemudian ini menjadi sukun asli. Maka dari sini muncullah hukum ya mad tabi'i yang kalau di wakaf hukumnya mad lazim. Sampai sini difahami Ustaz? Insyaallah paham. Nah, yang tak tadi Ustaz. Itu kan ya, ada kalau dia di wasol aja. Ya, ini hukumnya wasol. Ya, harus wasol. Aduh, nggak cukup ininya layarnya. Ya, tak ini harus di wasol. Kalau di wakaf maka jadinya apa? Hasukun. Hasukun. Nah, hasukun ini sukunnya jadi apa? Sukun jadi, asli. Makanya ketika sukun asli menjadi mad apa? Mad lazim. Mad lazim. Sampai di sini difahami Ustaz? Insyaallah paham. Alhamdulillah. Ini lebih mudah daripada sebelumnya ya. Oh, iya, siap. Baik, insya Allah clear hukum mad dan tetek bengeknya. Insya Allah clear, nanti dikorek-korek lagi, mumpung lagi. Nanti korek-korek lagi. Kita masuk Ustaz di bab apa sekarang? Pertanyaan berikutnya tentang idgham shaghir. Ya. Kemarin huruf-huruf yang satu makhraj apa saja Ustaz? Dal ko, dal go, jim, Sudah, shin, kita pakai ya. screen biar semuanya semuanya memahami nggih. Yang satu makhraj itu terjadi pada apa saja sih? Ya, pertama apa Ustaz tadi? Silakan. Sa, dal ko. Sa, Salah. Sa, dal ko. Tadalto. pertama sa. Kemudian Dal, dan ko. sip. Terus apa lagi? Sa, dal, ko. Sa, dal, to. Bagus. Ustaz, bukan sa. Oh iya, maaf. Titiknya banyak. Nah, terus apa lagi? Jim, shin, ya. Masih ada ya? Sin, enggak. Ya, sin, Zai, Sod. Zai. Zai. Oke, lanjut. Apa lagi? Jim, shin, ya. Jim, Shin. Ya. Shin. sin, Ya. ya. Sip. Nah, yang dibahas di idgham mutajanisain. Ya, yang sama makhraj dan beda sifat. Ini semua sama makhraj ya, beda sifat. Hanya mana Ustaz? Nomor 1 dan 2. Nomor 1 dan 2. Hanya ini saja ya. Kenapa ini enggak? Kenapa Ustaz? Kenapa jim mati ketemu shin? Ya. Karena kemarin makrotnya hanya ini Bertemu, bersentuhan apa gimana kan? Tidak tersentuh, Iya, hanya bertemu. bertemu saja. Apa gimana? Hanya tadi kemarin? bertemu, tidak Antara Nggih. Ya. Kalau ini Makhrajnya. bersentuhan ini ya. Sentuhan. Berarti yang sin, sod, Bersentuhan. sama zai hanya bertemu tanpa Kalau bersentuhan. ini hanya bertemu. bertemu. Semua belum tentu menyentuh. Ya, bertemu belum tentu bersentuhan. Kalau bersentuhan sudah pasti Bertemu. Kalau mim dengan ba, Ustaz. Nah, mim dengan ba beda. termasuk ya, dia sama makhraj. Ini ada tambahan di mana nulisnya ini ya? Di atas. Mim dengan ba. Nah, gini aja. Ya, ini terjadi apa? Idgham mutajanisain.
Kalau lam non ro enggak ya, Ustaz? Lam Lam non ro non ro enggak. tidak masuk. Dia Baik. termasuk enggak? Hanya bertemu. Nanti idgham Tidak sama mutaqaribain. makrojnya. Beda makhraj. Ya. Tidak sama makrojnya ya Ustaz. Ini nanti ini masih mutajenisin ya. Kalau mutamasilan kan udah clear sama kembar. Mutajenisin ini ya. Nah, adapun lam ro itu hukumnya mutaqaribain. Ya, nanti lam nun ro sama dengan qaf kaf. Langsung aja ya kita tambahkan di sini. Ini sudah clear ya tentang idgham mutajenisin? Kita anggap clear. Selanjutnya kalau lam, maaf. Kalau lam dengan ro jatuhnya apa? Mutaqaribain. Ya mutaqaribain. Kemudian qaf dengan kaf jatuhnya Mutaqaribain. dah clear. Alhamdulillah selesai beserta tetek bengeknya. Kemudian PR saktah wajib dan saktah jaiz. PR ini selesai sudah ya, ini saya tutup dah. PR dari saya adalah saktah wajib dan saktah jaiz. Silahkan dicari. Kemudian roknya sudah. Baik, kalau sudah kita lanjut sekarang wakaf dan ibtidah. Ya. Silakan dibaca Ustazah halaman 89. Silakan. Bu, bisa mau Silakan aja Ibu. saya kalau pakai aja Bu Wida tuh kayaknya. Kalau ada yang masalah besar nanti Bunda Yani ya. Yang enggak masalah besar, Ustazah yang lain monggo. Udah, kalau nggak ada saya lagi. Wakaf dan ibtidah. Nah, Di antara- catatan kaki dulu Ustazah nomor 114. Satu. Langsung halaman 287 289. Begitu ya cara mempelajari Maisura itu. Bahas apa, tiba-tiba ada catatan kaki, tiba-tiba dilempar ya ke ujung belakang ya. Silakan 287 289. Wakaf artinya menghentikan suara atau bacaan pada kalimat Al-Quran dengan jeda sekedar mengambil nafas dan masih ada niat untuk memulai atau meneruskan bacaannya lagi. Lihat At-Tajwid Al-Musawwar halaman 424. Sayyid Lasin menjelaskan di dalam kitabnya Taqribul Ma'ani fi Syahri Hifzil Amani. Makna wakaf secara bahasa adalah menahan, sedangkan secara istilah adalah berhenti membaca sejenak, sekedar mengambil napas dengan masih ada niat untuk melanjutkan bacaan. Baik ya. Jadi clear ya, wakaf ada 3 unsur. Satu apa Ustaz? Menahan. Nahan. Terus? 3 Mengambil napas, Berhenti sejenak. berhenti sejenak. Terus mengambil nafas, mengambil nafas. Terus Untuk melanjutkan kembali. Oke, minimal 3 ya. 3 syarat wakaf itu menahan, berhenti sejenak, ya, menahan atau berhenti sejenak, ini sama ya. Kemudian mengambil nafas, ya. Kemudian ada niat memulai lagi, ya, atau kan bacaan Quran, ya. Nah, kalau sampai tidak ada di antara 3 ini, ya, maka batal yang namanya wakaf, ya. Nah, kalau batal wakaf, gimana hukumnya? Silakan buka 288. mengambil nafas atau wakaf di tengah kalimat dan cara ibtidahnya. Bukan, yang atasnya sudah mengambil nafas sesuka-sukanya. Mengambil nafas atau wakaf sesukanya di tengah-tengah membaca Al-Quran.
Setiap pembaca Al-Quran dalam situasi dan kondisi apapun harus bisa menjaga etika dan adab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah membaca Al-Quran. Untuk itu, hendaknya pembaca tidak mengambil napas sesukanya tanpa memperhatikan pedoman di mana diperbolehkan atau tidak diperbolehkannya wakaf atau tidak di saat tengah membaca Al-Quran. Sebab apabila demikian halnya, dalam kondisi dan situasi apapun dan bagaimanapun, mayoritas ulama menghukuminya haram menurut syar'i. Ya. Jadi mencuri nafas hukumnya apa? Haram. Oh, Siapa? menurut Mayoritas ulama. Iya, mayoritas ulama ya. Haram ya, clear. Ya, kitabnya apa namanya? Kitabnya, Wahidul Ma'ruf. Ini Wahidul Ma'ruf. Nggih. Udahlah, kalau udah masyhur ya, udah nggak perlu referensi juga, nggak apa-apa ya. Baik, selanjutnya ya. Jadi namanya wakaf tidak, ini bagian dari tajwidul huruf ya, yang dimaksud dengan tartil. Quran itu tajwidul huruf dan ma'rifatul huruf. Ya, cara berhenti, cara memulai yang benar, ini bagian penting daripada membaca Al-Quran, tartil. Ya, makanya wakaf tidak ini sebenarnya kitab khusus panjang lebar. Ya, tetapi kita singkat saja. Baik. Nah, dalam para ulama menyebutkan ada 4 cara wakaf. Silakan halaman 90 dibaca saja. Halaman 90. 4 cara. Adapun hal ini, Ustaz. Adapun hal ihwal wakaf yang terbahas pada literatur ulama ada 4 macam, yaitu 1. Wakaf ikhtibari, yaitu berhenti membaca untuk mengambil napas, namun maksud dan tujuannya adalah untuk melatih atau menguji seorang murid bagaimana cara mewakafkan jika sewaktu-waktu ingin berhenti mendadak. Clear ya? Namanya ikhtibari, latihan ya sesuka guru. Ya, kalau dalam rangka latihan ini ma'ruf. Berhenti dimanapun boleh. Ya, misal contoh saja. Kita kan membaca Al-Quran misalnya innallaha la yastahi an yadriba masala ma ba'udatan fama fawqaha. Ini dalam rangka latihan ya. Nah, berhenti di yastahi boleh nggak? Kalau lagi boleh. Ya, ya. Nah, berhubung kita lagi menguji seperti itu, gimana cara berhenti di yastahi, Ustaz? La yastahi. Ya, berhenti di situ. Caranya la yastahi. Loh, kok i-nya dibaca Tahi, ya-nya disukun. La yastahi. Iya kan? Ya-nya berapa? Ada berapa, Ustaz? ada dengan 2 cara ya, Ustaz ya? Nah, ada yang menyebutkan 2 cara. Caranya gimana? Dengan menetapkan ya dan membuang ya. Ada yang menetapkan ya, ada yang membuang ya. Kenapa itu kok dibuang dan ditetapkan, Ustaz? Kok main buang-buang aja? Ceritanya gimana? Kita wakaf. Karena wakaf. Kalau wakaf kan berarti yang disukun yang mana? Ya-nya. Yang terakhir yang iya itu. Nah, ya-nya di sini ada berapa? Ada 2. 2 apa 1? Coba dibuka mushafnya. Ayat Ayat 26. Sudah ketemu? Ada berapa ayat di situ? 2. 2 apa 1? Yang 1 ya, Mak. Yang 1 ya tulisannya, bukan ini ya, rosemnya, bukan rosemnya 1.
Ya, kenapa hurufnya cuma satu? Karena huruf ya. Karena huruf ya. Belum Lagi belajar. mikir sudah ya? Lagi Belum mikir ya? belajar tidak. Kenapa? Karena huruf ya, ya-nya kenapa? Ini agak sedikit bicara Rasul Usmani ya, sedikit saja Rasul Usmani. Sambil belajar apa itu wakaf ikhtibari. Ini lagi dites nih, ini praktek wakaf ikhtibari. Ini nggak boleh sebenarnya, haram. Kenapa? Karena kalau kita berhenti di sini, ya, naudzubillah, artinya apa? Sesungguhnya Allah tidak punya malu. Wah, ini bisa kafir. Ya. Karena ya bisa ada rosem atau tidak. Yang sebelumnya kasroh boleh ada sama atau tidak boleh, tidak ada yang sebelumnya kasroh. Hampir ya, tapi belum tepat sasaran. Kalau manah itu yang bulat-bulat tuh ya, kuningnya itu masih streng, ngena apa namanya, ngena sasaran tapi belum tepat, belum tek gitu. Ya. Ada yang lain? Alasannya sudah? Jawabannya gini, menyingkat waktu ya. Karena tidak mungkin ya ketemu ya dua-duanya mati, begini nggak mungkin. Ya, menuliskan ya double itu tidak boleh di dalam apa? Rasul Usmani. Sama dengan alif ketemu alif, boleh nggak dalam satu kata? Yang kemarin? Tidak boleh nggak? Tidak. Tidak boleh. Sama, ini ya ketemu ya, penyakit ketemu penyakit, mati. Ya. Ya, makanya ditulis satu saja. Tetapi secara bacaan ada. Ya, maka dalam kasus seperti ini, cara bacanya gimana? Boleh dua cara. Yang pertama adalah menghilangkan ya yang sudah hilang secara tulisan untuk menghormati Rasul Usmani. Ya, maka bacanya adalah la yastah. Ya-nya satu. La yastah. Ya, ya-nya sukun. Tah. Ya, kalau didengarkan seperti la yastahi. Ya, seperti ada. Dibikin itu Ustaz, bikin raum. Nah, semacam raum, tapi ya-nya di sini adalah ya yang tersukun. La yastah. La yastahi. Tetap bunyi, tapi sedikit sekali bunyinya. Ya, baik. Ya, yang berikutnya cara yang kedua adalah betul-betul ya-nya dibaca yi, la yastahyi, yi-nya satu harokat. Ya, sebagai perwakilan ada ya mati setelah ya berharokat kasroh. Clear nggih Ustaz nggih? Mudah-mudahan. Nah, ini contoh dari wakaf ikhtibari. Secara wakaf harusnya haram, tapi secara praktek dalam rangka ilmu tajwid ya yang haram pun jadi boleh. Ini contoh wakaf ikhtibari. Baik, lanjut Ustazah. B, wakaf intidhari, silakan. Wakaf intidhari yaitu berhenti membaca untuk jam'ul qiraat atau mengumpulkan macam-macam wajah qiraat dengan beragamnya riwayat. Ini hanya berlaku untuk pembaca Al-Qur'an yang belajar qiraat sab'ah atau qiraat asyr. Oke. Contohnya, Ustazah Murni boleh membacakan riwayat yang lain? Belum pernah belajar, Ustaz. Oh, belum pernah belajar. Belum. Yang mana? Yang mana, Ustaz? Gimana? Yang mana? Yang intidhari Ustazah. Wakaf jenis B. Saya contohkan ya. Misalnya kita membaca Al-Fatihah nih, ya, dengan berbagai macam riwayat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Alaminah. Nah, boleh. Ya.
kok tiba-tiba al-alaminah Ustaz? Ya, ini riwayat yang lain. Ya, misalnya lagi Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Terserah. Ya, untuk menunjukkan ada bacaan yang lain, ya. Baik. Sampai di situ saja. Contoh dari Waqaf Intidhari. Nah, cita-cita saya, ya, kajian kita itu kalau bisa nanti membahas semua qiraat asroh. Kira-kira berminat nggak ya? Mantap Ustadz, mantap. Ya. Masya Allah. Ya, berarti yang sudah bilang mantap harus daftar besok ya. Ya, pengen ya nanti suatu saat kita bahas riwayat Imam Warash, Imam Qalun, Ibnu Katsir, Abu Amr dan seterusnya ya, Hamzah per kitab seminggu, mudah-mudahan seminggu selesai, minimal kita tahu lah bahwasannya Al-Quran kita itu ternyata beragam bacaan. Ya, kalau ada pertanyaan Ustazah, sudah hafal surah Al-Fatihah dari Rasulullah SAW belum? Jawabannya apa? Belum. Loh, masa Al-Fatihah saja belum? Sudah riwayat hafaz. Sudah, tapi hafaz doang, Ustaz. Ya, jadi kita itu hafal Al-Fatihah sekian doang ya. Belum Belum 10. sempurna surah Al-Fatihah dari Nabi kita Muhammad SAW belum hafal. Ya minimal ya dari kajian kita nanti itu kita bisa hafal seluruh surah Al-Fatihah yang diriwayatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. 10 riwayat mudah. Ya. Sugro dan kubro. Ya, yang dari Hongkong berminat nggak kira-kira? Afwan, Ustadz mau bertanya. Silakan. Itu yang dibahas nanti itu bagaimana itu cara belajarnya, sistemnya? Sistem yang mana? Yang qiraat. Oh, yang qiraat. Kita belajar usulnya, Usulnya. ya, kemudian farsnya, cara bacanya kitab gini, kemudian praktek, udah. Praktek itu dari sampai 30 juz. Enggak lah, kalau 30 juz mah 30 Oh, tahun sedikit-sedikit gitu aja diambil. biar tahu. Oh, iya. Iya. Sekaligus belajar menjamak Ustadz. Nah, boleh menjamak. Ya. Saya dulu ngaji dengan Kiyasin Sakho itu, ya Allah pertama kali ngadarek deg. Ayo jamak Al-Fatihah. Keringat dingin. Ya, dan saya ingin balas dendam ya. Ya, saya dengan guru saya kan gitu. Nanti saya pengen murid saya juga merasakan seperti itu. Penggeredekannya Ustaz. Enggak deg-degan. Kabur, Ustadz. Kabur. Enggak, tapi nanti kita buat semudah mungkin insya Allah. Ya kan kita contohkan dulu ya. Insya Allah ya. Kalau saya dulu nggak ada langsung, ayo sudah baca kitab kan? Ayo langsung praktekkan begitu. Ya, aduh. Boleh itu, Ustadz. Ya, baik. Clear ya, Intidhari. Lanjut. Sekarang Waqaf Idtirari. Silakan dibaca. C. Waqaf idtirari yaitu berhenti membaca karena terpaksa, misalnya kehabisan nafas, lupa, atau tidak mampu meneruskan bacaan dan yang semisalnya. Jadi kalau terpaksa, ya tetap usahakan terpaksanya itu benar. Ya, minimal bacanya dalam satu apa? Satu kata. Ya. Sekaligus saya iklankan bagi peserta yang jawabannya bagus, 100% benar di soal-soal yang kita berikan per pekan akan mendapatkan hadiah ini insyaallah. Mushaf riwayat Imam Hafs ya, Thoriq Syatibiyah dan juga Imam Syu'bah mudah-mudahan. Dari Asim, Imam Asim. Oke, pokoknya Imam Asim ya. Kalau apa, Ustadz? Kalau soal yang ditanyakan ya bacaan jawabannya bagus. Nanti Soal besok, Ustadz. Yang kemarin juga, yang kemarin. Kan setiap pekan kita soal kan, setiap pekan Yeah. soal. Ya, yang jawabannya bagus berarti minimal saya harus siapin 4 pekan atau 5 pekan ya. 5 hadiah berarti insyaallah ta'ala. Oke, lanjut. Waqaf Idtirari. Jadi Idtirari ini ya enggak boleh kita seenaknya karena walaupun terpaksa ya. Kalaupun terpaksa cari tempat yang masih selamat. Ya, misalnya apa? Maliki Yaumiddin. Maaf.
Maliki yaumiddin, misalkan kita terpaksa di malik, ya berhenti di situ enggak apa-apa. Kalau malikiya, ini enggak boleh. Ya, terpaksa pun kalau bisa tetap dalam satu kata, syaratnya itu. Ya, dan juga jangan di tempat-tempat yang enggak boleh, misalnya tadi, ya, innallaha yastahi, enggak boleh itu. Ya, minimal ayat riba masalah ma ba'udah, misalnya sampai sana. Ya, jadi kaitannya nanti dengan makna. Ya, terpaksanya usahakan tetap dalam satu kata dan tetap dalam makna yang selamat. Ustadz, kalau levelnya masih belajar gimana, Ustadz? Nah, usahakan ya Qur'annya misalnya terjemah per kata. Nah, itu ada tuh kan? Oh. Usahakan itu minimal. Atau ikutilah wakaf itidak yang ada dalam mushafnya. Misalnya seperti ini, ada anjuran-anjurannya kan? Ya. Atau usahakan di akhir ayat. Ustadz, ini termasuk kalau kita bersin atau ini enggak, Ustadz? Kalau yang wakaf itirori ini? Sebenarnya ya, wakaf itirori ini hukumnya apa? Boleh ya, namanya terpaksa gimana ya? Tiba-tiba cuy bersin ya, nggak ada dosa ya. Tapi seterpaksa-terpaksanya, usahakan terpaksa yang bagus gitu maksudnya. Oh iya. Ya, hukumnya mah nggak ada dosa, namanya terpaksa kondisi uzur, dimaafkan gitu ya. Baik. Clear ya, ABC nggak perlu dibahas detail. Lanjut D sekarang. Nah, D ini panjang, lebar, kali tinggi. Tapi di Maisuro ya, Kiai membuat ringkasan yang sangat mudah. Ya, karena wakaf ini jadi hadiah, ya, betul-betul mengandung bahasan yang sangat panjang karena terkait dengan ilmu tafsir. Ya, baik. Silakan dibaca. Wakaf ikhtiyari, silakan. Wakaf al-ikhtiyari, yaitu berhenti membaca untuk mengambil nafas yang memang disengaja. Tidak ada sebab-sebab seperti keadaan yang terjadi pada 3 macam wakaf di atas. Menurut penelitian mayoritas ulama, wakaf ikhtiyari dibagi menjadi 5 tingkatan, yaitu yang pertama wakaf tam. Ya, jadi pembagian wakaf ikhtiyari ini ya, ini khilaf para ulama ya, panjang lebar ya. Pak Kiai di sini menyebutkan 5 pembagian saja. Ya, setelah itu langsung rumus wakaf ya. Setelah itu selesai untuk memudahkan. Sekali lagi Maisura itu memudahkan ya. Sehingga kalau ingin memperdalam ya, suatu saat saya ingin membuat kajian khusus, kita bahas satu kitab tertentu tentang wakaf tidak ya, entah seminggu entah berapa hari, supaya wakaf tidak kita itu punya pengetahuan yang lebih mendalam ya. Di sini hanya yang simpel saja. Lanjut Sada, ada wakaf tam, silakan. 1. Wakaf tam menurut arti bahasa adalah wakaf yang sempurna. Sedangkan menurut istilah adalah wakaf pada akhir kalam atau pembicaraan yang sudah sempurna dan tidak terkait dengan pembicaraan sesudahnya, baik dari segi lafaz maupun maknanya. Oleh sebab itu, untuk jenis tingkatan ini bagus diwakafkan dan ibtidak pada lanjutannya, tidak usah mengulang dari sebelumnya. Baik ya, tam sudah clear. Ini paling sempurna Satang ya. Contoh wakaf tam, tandanya apa? Halo? Mem tidur, Ustadz. Mem bukan. Kalau di Al-Quran Mushaf Indonesia, kalau kita ingin tahu contoh wakaf tam, tandanya apa? Mem tidur, bukan. Tandanya ain. Oh. Apa Ustazah? Ain. Oke. Jadi kalau ada tanda ruku, ya tanda ain, ya contohnya seperti ini. Coba di surah Al-Baqarah awal. Mushaf Indonesia mana, Dek? Mushaf Indonesia. Ya, kehebatan Mushaf Indonesia itu adalah apa? Ada wakaf tamnya. Di mana? Di tanda ain, tanda ruku.
ayat Itu mushaf Indonesia ya, Ustaz? Nggih, Mushaf Madinah enggak ada, mohon maaf. Iya. Ini kekurangan Mushaf Madinah. Nggih. Terus Al-Baqarah misalnya. ayat 7. Coba. Ayat berapa ada ain? 7. 7. Nah, coba lihat ya. Cerita orang beriman, cerita orang kafir, selesai ya. Sebenarnya di ayat 5 itu juga boleh tanda ain di situ, tapi tanggung lah ya, 2 ayat doang disempilkan ya. Intinya pokoknya kalau ada tanda ain, insya Allah itu semuanya adalah waqaf tam. Clear. Lanjut, waqaf kafi, silakan. Waqaf kafi menurut bahasa artinya adalah waqaf yang cukup. Sedangkan secara istilah adalah waqaf pada akhir kalam atau pembicaraan yang sudah sempurna, akan tetapi masih ada kaitan makna atau satu pembicaraan dengan redaksi pembicaraan sesudahnya. Oleh sebab itu, untuk jenis tingkatan ini bagus untuk waqaf atau baik untuk berhenti. Sedangkan ibtidah atau memulai bacaan lagi cukup pada lanjutannya, tidak usah mengulang dari sebelumnya. Nggih. Gampangnya apa? Kalau ada ya ayat Al-Qur'an yang di situ ada lam alif di akhir ayat, itu sebenarnya tanda itu bukan waqaf kafi, Ustaz. Ya, kalau ada qala di akhir ayat baru di situ apa? Waqaf kafi. Silakan dilihat di Al-Fatihah Mushaf Indonesia, Ustaz. Ketemu nggak di situ kira-kira? Ada di ayat 2, Oke. Ayat 3. 3, Oke. Ayat 4. ayat 4 tidak ada. Oke. 5 tidak Tanya ada. tanda apa? 4 koflam. Oke, qaflam ya, qala. Nah, ini waqaf aula. Maka di situ waqaf kafi bisa berhenti di qala di akhir ayat. Kalau di Al-Baqarah, Ustaz? Al-Baqarah di ayat 2, Oke. ayat 3, Oke. Ayat 4 ayat 4 tidak ada. tandanya apa? Koflam. Qaflam ya. Kalau qaflam berarti waqaf kafi. Ya, boleh, cukup ya. Ngulanginya dari ulaika juga enggak masalah, enggak usah dari sebelumnya. Nah, clear nggak? Nah, coba ayat fid dunya wal akhirah. Halaman 35, Ustaz, ayat 219. Ada kalimat yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. 5. Oh ya, sudah ketemu, Ustaz. Di situ ada apa? Di 219-nya? Di 219 ada lam alif. Di situ usahakan nggak boleh kotak ya, berhenti membaca di situ. Usahakan tetap lanjut fid dunya wal akhirah karena ada kaitan dengan sebelum. Ini menunjukkan ya Mushaf Indonesia dilengkapi dengan tanda waqaf kafi ya yang memungkinkan kita berhenti. Kalau ada lam alif usahakan di situ boleh waqaf kafi ya, tetapi usahakan lanjut lagi. Di mushaf saya yang fi dunya wal akhirah tandanya itu saya qala ya. Oh, mushaf apa itu? Mushaf apa ya? Mushaf Indonesia tapi kayak harus Usmani sih. Lam alifnya di ayat sebelumnya, Bu. Di ayat sebelumnya, Ustaz, bukan di fi dunya wal akhirah, bukan. Oh. Ya, di la'allakum tatafakkarun. Di situ lam alif. Oh ya, enggak ada apa-apa. Oke. Nggak ada apa-apa. Oh, berarti Timur Tengah. Terbitan ada yang menerbitkannya orang Indonesia tapi pakai datanya Timur Tengah, Ustaz, ada. Ya. Sekarang ini ada. Karena menganggap Mushaf Indonesia tidak Rasul Usmani, padahal tidak tepat ya.
Ya, Mushaf Indonesia, Rasul Utsmani juga, walaupun belum 100% sempurna. Baik, ada pertanyaan, Ustaz? Ustadz, mungkin ada di sebagian tempat ketika di akhir ayat itu ada lam alifnya, kadang-kadang ada yang mengajarkan bahwa di situ tuh nggak boleh berhenti gitu, karena mungkin mereka melihat bahwa lam alif itu kan menurut tanda wakaf tuh nggak boleh berhenti gitu. Nah itu sebenarnya dulu alasannya tuh seperti apa gitu. Misalnya kayak di surat Al-Asr itu sebagian ada yang baca wal insana fi khusrin illa. Nah ayat kedua dan ketiga itu jadi disambung, berhentinya di illa. Nah yang seperti itu gimana? Ya ini karena Nabi SAW ya. Karena riwayat dari Ummu Salamah ya, Nabi SAW itu membaca Al-Qur'annya ayatan. Ya. Satu ayat berhenti ya. Makanya kemudian muncullah hitungan ayat adul ay, nanti dalam qiraat nanti akan ketemu ya, bab tentang hitung-hitungan ayat. Nah, ditemukan riwayat ini Nabi selalu berhenti di sini, selalu waqaf. Kalau selalu waqaf berarti ayat. Begitu hukumnya ya. Nah, dalam wal asr di situ ya, kalimat innal insana lafi khusr itu ada lam alif oleh ulama Indonesia, ditambahkan lam alif ya. Gunanya untuk apa? Gunanya bahwa di sini aslinya boleh waqaf tapi nggak boleh al-qata'. Dalam kasus ini ada pembahasan yang cukup mendalam. Berarti kemungkinan salah memahami ini ya. Mohon maaf, ini ada sampai sini dulu nih sampai wakaf tidak dari wakaf kafi. Saya sudah bahas panjang lebar, agak lebih panjang ya daripada pertemuan ini. Di nanti saya berikan linknya di kajian tajwid ilmiah. Lanjut saja, wakaf Hasan silakan. Tadi apa Ustaz? Jadi lebih intinya berhenti ya tadi? Boleh wakaf tapi nggak boleh al-qat'u. Oh, boleh wakaf tapi nggak boleh al-qata'. Berhenti membaca nggak boleh. Oh, nama itu berarti was. Nah. 3 wakaf Hasan. Menurut arti bahasa adalah wakaf yang baik. Sedangkan menurut istilah adalah wakaf pada akhir kalam atau pembicaraan yang sudah sempurna, akan tetapi masih ada kaitan dengan redaksi pembicaraan setelahnya, baik dari segi lafaz maupun maknanya. Artinya, lafaz sesudahnya mungkin masih menjadi sifah atau badal atau maktuf atau semacamnya. Oleh karena itu, untuk jenis tingkatan ini, hakikatnya sudah boleh diwakafkan. Sebab makna redaksinya sudah dapat dipahami. Maka apabila wakaf di pertengahan ayat untuk ibtidaknya atau memulai bacaan lagi, harus dari sebelumnya atau sebelumnya lagi. Artinya, dari lafaz mana saja yang memenuhi syarat untuk ibtidak agar supaya tidak cacat makna. Lanjut Ustaz. Oh, Ustaz mic-nya. Ustaz keluar kali ya. Lanjut Ustaz, lanjut sampai contoh. Namun apabila kebetulan wakaf di akhir ayat, tentu ibtidaknya cukup pada lanjutan silakan sesudahnya. Sampai sebagai contoh. Oh, ya Ustaz. Tidak usah mengulang dari sebelumnya, mengingat adanya informasi hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membaca Al-Quran pernah wakaf pada setiap akhir ayat. Namun apabila pembaca Al-Quran masih mempunyai nafas cukup, seyogyanya bacaan diwasolkan. Sebagai contoh, membaca Alhamdulillah, kemudian diulangi Alhamdulillahirabbil alamin. Wakaf Hasan. Ar-Rahmanir-Rahim. Wakaf Hasan. Maliki yaumiddin. Wakaf tam. Ya. Jadi wakaf Hasan ini boleh ya, tapi dia derajatnya nomor 3 ya. Jadi kalau
wakaf hasan ini kita mau wakaf di situ, kalau mau tidak harus melanjutkan dengan sebelumnya. Oke, clear nggih? Insya Allah. Ya, ciri khas dari wakaf hasan adalah kalau mau mulai harus dari ngulang satu kata atau dua kata atau beberapa kata sebelumnya. Alhamdulillah, boleh nggak wakaf di situ? Boleh wakaf hasan, tapi kalau mau lanjut nggak bisa langsung Rabbil alamin, nggak boleh. Ya, harus Alhamdulillahi Rabbil alamin. Oke. Lanjut saja, wakaf qabi. Nah, ini butuh yang Wakaf qabi menurut arti bahasa adalah wakaf yang jelek. Namun menurut istilah adalah wakaf pada akhir kalam atau pembicaraan yang belum sempurna dan belum dapat dipahami. Oleh karena itu, untuk jenis tingkatan ini tidak boleh diwakafkan, kecuali dalam keadaan darurat, misalnya kehabisan nafas, atau ada kejadian mendadak apa saja yang mengharuskan untuk wakaf. Maka bila terpaksa wakaf, harus ibtidak dari sebelumnya atau sebelumnya lagi, dari lafaz mana saja yang memenuhi syarat untuk ibtidak, supaya tidak cacat makna. Sebagai misal, wakaf pada lafaz yang berbentuk fi'il tidak dengan fa'ilnya. Wakaf pada lafaz yang menunjukkan mubtada tidak dengan khobarnya. Wakaf pada lafaz yang menjadi mudhof tidak dengan mudhof ilaihnya. Wakaf pada lafaz yang menunjukkan fi'il syarat, amr, nahi, tamanni, istifham, qasam tidak dengan jawabnya. Nah ini qabi ini contohnya ya, alhamdulillah, berhenti di situ. Segala puji, loh, puji buat siapa? Nggak jelas, objeknya nggak disebutkan. Maka ini harus mulai alhamdulillah baru menjadi wakaf hasan. Ya, contohnya semacam itu. Baik, lanjut saja. Akbahul waqfi, silakan. Akbahul waqfi. Wakaf yang paling jelek adalah jika mengakibatkan rusak makna dan maksud isi kandungan Al-Quran. Apabila pembaca mengetahui maknanya dan sengaja wakaf, haram hukumnya. Apalagi disertai i'tiqad dalam hati, tentunya bisa menjadi kufur. Na'udzubillah. Sebagai contoh, akbahul waqfi, misalnya membaca firman Allah, wa ma min ilahin. Artinya tidak ada Tuhan. Wa ma min ilah, itu nggak boleh ya. Artinya tidak ada Tuhan. Lanjut. Kemudian contoh yang lainnya, innallaha la yahdi. Artinya Allah tidak memberi petunjuk. Ya, sama dengan innallaha la yastahyi tadi nggih. Itu termasuk wakaf apa? Aqbahul waqfi. Nah, itu sederhananya saja. Ya. Ada yang bisa memberikan 1 menit rangkuman ya tentang wakaf, silakan. Wakaf terbagi menjadi 4. Ini. Wakaf ini terbagi menjadi 5. Ini. Wakaf tam, silakan saudara. Coba Ustaz ya. Yeah. Wakaf ada 4 cara. Pertama, wakaf ikhtibari, wakaf intizori, wakaf itirori, dan wakaf ikhtiari. Wakaf ikhtibari ada wakaf menguji, yang kedua wakaf intizori adalah wakaf untuk mengumpulkan macam-macam qiraah, berarti wakaf menunggu ya Ustaz ya. Nggih, menunggu. Bukan tunggu, intizori itu wakaf meneliti. Mau meneliti ya. Ketiga wakaf itirori yaitu wakaf terpaksa, misalkan kehabisan nafas. Yang keempat wakaf ikhtiari yaitu wakaf memang disengaja. Untuk wakaf ikhtiari ini dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah wakaf tam, yaitu wakaf yang sempurna, sudah sempurna dari segi makhrajnya dan kaidahnya ya. Dari segi makna dan lafaz sudah sempurna. Kedua wakaf kafi, yaitu wakaf yang cukup
Jadi Kita diambil makna begitu. ya, Ustaz itu. Ketiga wakaf hasan yaitu wakaf yang baik. Jika wakaf di sini syaratnya harus dimulai satu atau dua kata sebelumnya jika untuk mulai ibtidanya. Yang keempat wakaf qabih yaitu wakaf yang jelek. Yang terakhir adalah wakaf yang paling jelek yaitu akbahul waqfi. Wakaf qabih tadi itu tidak lengkap sayang ya, tidak lengkap susunan kalimatnya. Oh iya, tidak lengkap. Kalau akbahul waqfi, wakaf yang haram karena merubah makna yang bisa memberikan makna yang sebaliknya. Nah, Masya Allah udah clear ya. Lanjut rumus-rumus wakaf ya. Karena efektivitas waktu, saya sebutkan saja rumus wakaf mim lazim. Di sini hukumnya apa? Harus berhenti. Harus berhenti. Wakaf to di sini mutlak. Ini sudah tidak ada ya. Kalau terbitannya masih Bombay, masih Al-Quran Pojok Menara Kudus itu ada. Ya, ini hukumnya diperbolehkan wakaf dan bagus ibtidak lanjutannya. Berarti wakaf apa? Wakaf mutlak ini hukumnya wakaf apa? Kafi. Ya. Kemudian wakaf jim, wakaf jaiz. Jaiz ini juga boleh lanjut untuk wakaf kafi ya. Karena nggak harus ibtidak di sebelumnya. Kemudian zai, mujawaz, ini sudah nggak ada ya. Jadi nanti wakaf to, wakaf zai, terakhir wakaf sod, maaf ya, sod ini juga udah tidak diadakan ya. Zai ini sudah diganti dengan sola ya. Baik, nomor 5 wakaf sod, murakhas darurah, maksudnya karena ayatnya panjang maka terpaksa ya. Tadi waqamas salata wa tazakah. Nah, di sini termasuk wakaf kafi. Kemudian qala ini wakaf tam. Kemudian lam alif ini dilarang wakaf la waqfa fihi atau la taqif. Kemudian kif ya, qaf dan fa ini sudah enggak ada, sudah diganti dengan qala. Rumus wakaf qaf ini la yuqafu alaiha, tidak boleh berhenti di sini ya. Kesimpulannya para ulama ahli wakaf tidak mewakafkan padanya ya. Kemudian rumus wakaf kaf kadzalik, dari kalimat kadzalik ini sudah diganti dengan jim. Rumus wakaf sin berhenti selama 2 harokat ini diganti dengan syaktah. Untuk mushaf Indonesia ya, tapi kalau mushaf Timur Tengah masih sin. Rumus wakaf shola ini sudah gantian dari itu. Kemudian wanakoh ini masih ada ya, berhenti di salah satunya. Kemudian rumus wakaf tanda waru, gambar hati atau daun waru. Maksudnya apa? Ini khilaf para ulama ya, antara Imam Kufiyun Asim itu Subhan Haus ya, kemudian Hamzah dan Al-Kisai itu ayat, bukan akhir ayat ya, tapi kalau riwayat yang lain termasuk akhir ayat. Contohnya di mana? Di surah Al-Fatihah. Coba Ustaz dibuka surah Al-Fatihah, ada nggak tanda hati? Di ayat berapa? Silakan. Di ayat 7 ada itu. Ada apa di situ? Ini Ustazah siapa? Suaranya kurang jelas, Ustazah. Yang ada hilah di ayat 7. Ayat 7. Ada lam alif dan daun waru. Ya, tanda hati. Maksudnya apa? Untuk riwayat yang lain ini dianggap ayat yang lain. Makanya untuk riwayat Haus itu tidak boleh berhenti di situ. Ya, riwayat Haus Thoriq Syatibiyah harus satu ayat diusahakan lanjut. Ya, walaupun ini hukumnya sunnah saja ya, artinya kalau terpaksa berhenti di situ tidak apa-apa. Ya, tidak haram.
Ya, baik. Tapi lebih utama, lebih sempurna pahalanya di wasol. Baik, terakhir Ustazah, silakan dibaca catatan akhir wakof pada akhir ayat, silakan. Wakof pada akhir ayat. Hukum wakof pada akhir setiap ayat adalah sunnah. Ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam apabila membaca Al-Quran wakof pada setiap akhir ayat dan tidak lagi pada lanjutannya, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain juz 3 halaman 44 dan ditaklid oleh Az-Zahabi sebagai hadis sahih, di mana Atiyah Qabil Nasr dalam kitabnya Ghayatul Murid fi Ilmi Tajwid menjelaskan bahwa wakof pada akhir ayat semisal fawailul lil musallin. Ada 3 pendapat ulama. Pendapat pertama, dilarang wakof padanya tapi harus wasol. Pendapat kedua, boleh wakof padanya dan tidak pada awal ayat sesudahnya. Pendapat ketiga, boleh wakof padanya dan dilarang tidak pada awal ayat sesudahnya. Akan tetapi harus mengulang lagi dari fawailul lil musallin dalam rangka mewasolkannya dengan ayat berikutnya. Ya, ini contoh ya. Al-Wafi. Ini contoh betapa pembahasan wakaf tidak panjang. Ya, nanti per kasus. Kasus saat ini bagaimana, ayat ini bagaimana, ya, tafsirnya bagaimana, maknanya gimana, pendapat ulama gimana. Ini contoh dari pendalaman wakaf. Baik, lanjut saja. Baik, intinya ya, bahwa wakaf ini boleh wakaf di mana saja selama tidak ada yang menjadi sebab keharaman. Ya. Baik, coba dibaca yang merah-merah Ustazah, langsung aja yang merah-merah halaman 96, silakan. Walhasil ketahuilah bahwa wakaf di akhir ayat adalah sebuah kelonggaran bagi pembaca Al-Quran. Sedang yang tidak diperbolehkan berhenti dan membaca adalah putus bacaan, yakni berpaling dari membaca atau al-qat'. Ya, tadi ya al-qat'u. Jadi lam alif tadi itu nggak bolehnya di al-qat'u tadi yang seperti kita bahas. Nah, sehingga Ustazah, rumus wakaf ini ada tambahan sedikit ya tentang mim harus wakaf atau mandek, rumus lam alif jangan wakaf berhenti kecuali tanda tersebut di akhir ayat ya. Kalau di tengah ayat harus tidak dari sebelumnya atau sebelumnya lagi agar tercatat makna tadi ya. Wakaf mu'annaqah salah satunya selain rumus lam dan mim dan tanda munakah boleh wakaf dan boleh wasol ya. Kemudian wakaf dan mengambil nafas di tengah lafadz atau sukanya serta tidak jelas antara wakaf dan wasol hukumnya ada di 288 289. Coba Ustazah, terakhir 288 289 silakan. Catatan mengambil nafas atau wakaf di tengah kalimat dan cara ibtida'nya. Ketika seseorang tidak mungkin membaca satu surah atau suatu kisah dalam satu tarikan nafas, dan di sana tidak ditemukan pula dua kalimat atau lafaz yang dimungkinkan untuk diperbolehkan mengambil nafas di antara dua lafaz tersebut ketika mewasolkan di antara keduanya, maka hal demikian bisa disamakan sebagaimana mengambil nafas di tengah kata. Artinya, jika demikian halnya, dia harus wakaf, dalam kurung wakaf qobih, dan harus memperhatikan pula dari mana memulai bacaannya lagi atau ibtidah. Yakni harus dari tempat mana yang layak diperbolehkan. Lihat Ibnu Al-Jazari. An-Nasr fi Qiraatil Ashr. Ini bahasan panjang lebar tentang wakaf ya di qiraat asroh ya. Baik, lanjut terakhir di
catatan 46 sudah. Ini saya ingin menerangkan tentang bahayanya wakaf wasol nggak jelas. Silakan. Hukum haramnya ketidakjelasan antara membaca wasol atau wakaf bagi pembaca Al-Quran. Mengambil nafas di tengah-tengah membaca mad wajib muttasil seperti mengambil nafas di tengah-tengah membaca lafaz ja'a wa sya'a wa amja wa amanu. Ini dan yang semisal, artinya memenggal atau memutus suatu lafaz menjadi dua bagian dan tidak diragukan lagi menurut para imam qiraat adalah haram hukumnya sebab dianggap melanggar etika membaca Al-Quran. Lebih lanjut, para imam qiraat juga mengharamkan pencampuran atau ketidakjelasan membaca Al-Quran antara wakaf dan wasol. Misalnya membaca sukun lafaz la roiba pada saat yang sama langsung mewasolkannya dengan lafaz fihi huda. Syekh At-Tihami Ibnu Thayyib menjelaskan dalam catatannya, hukum membaca Al-Quran dengan cara yang tidak jelas antara mewakafkan atau mewasolkan adalah hukumnya haram. Lihat Al-Hisam Al-Mahid. Baik, ya. Jadi seperti yang pernah saya sampaikan ya, kita kalau sholat sendiri itu kan biasa saja ya, artinya nggak mungkin kita membacanya Alhamdulillahirabbil alamin, enggak lah ya. Kita paling biasanya apa? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Nah, semacam itu ya. Nah, itu harus jelas ya. Kalau mau wakaf harus ngambil nafas. Makanya kalau sholat ya usahakan dipatuhi ini masalah ini supaya sholat kita itu berpahala besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jangan sampai kita udah belajar tapi pas sholat apa? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini haram. Ya, udah ngaku aja biasanya gitu kan. Nggak harus ngaku di depan forum ya. Tapi untuk tobat nasuha ya, ingat pintu tobat masih terbuka. Selanjutnya karena kita sudah belajar, diusahakan ketika sholat harus apa? Jelas antara wakaf dan wasol. Ya, kalau mau wasol, hidupkan harokatnya. Misalnya, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, semacam itu. Ya. Maka di situ wasol yang benar. Kalau mau wakaf, nafas dulu. Ya, makanya kalau kita sholat sendiri usahakan bisa membaca Al-Fatihah satu nafas, karena kita kan sholatnya sering kebut kan. Ya, enggak apa-apa kebut, ya. Tapi harus apa? Dengan ilmu. Ya, misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rukuk gitu ya. Ya, itu boleh ya, asalkan wasol wakafnya jelas walaupun secara kesempurnaan tawasudnya nggak dapet ya, rokowahnya apalagi ya. Tetapi karena menyelamatkan wakaf yang benar ya, wasol yang benar ya, silakan saja ya. Demikian. Ada pertanyaan saudara, silakan. Ustaz, mau tanya mengenai mu'anakoh. Nggih. Itu kalau misalnya tidak dipakai dua-duanya, boleh nggak Ustaz? Nggak boleh. Di Al-Baqarah ayat 1, kadang-kadang ada yang membaca satu ayat itu kamil gitu, sempurna. Nggak boleh. Ya. Pakai mushafnya mana dulu? Kalau mushafnya riwayatnya ada mu'anakoh wajib. Ya, karena riwayatnya mewajibkan. Ya, karena ini terkait dengan apa? Dengan riwayat. Ya. Kalau sudah mu'anakoh ini penting sekali, tidak boleh dilanggar.
Berarti ada mushaf yang nggak ada mu'anakohnya, Ustaz. Bisa jadi riwayatnya nggak pakai mu'anakoh. Nah, Iya. Demikian ya. Lanjut, ada lagi? Selanjutnya kalau tidak ada ibtidak. Ya wakaf sudah selesai, ibtidak. Ini wakaf Jibril ya, tentang wakaf sunnah atau wakaf Jibril, ini riwayat ya. Boleh dipraktekkan ya. Kalau ingin lebih mendalami, disitulah Jibril wakaf. Kemudian ada juga kebiasaan Nabi SAW wakaf. Ya, ini ada riwayatnya. Nah, selanjutnya tentang ibtidak ya, karena ibtidak ini tidak ada yang terpaksa. Ya, tidak ada yang tidak terpaksa ya. Maka semuanya ikhtiari. Ya, maka ibtidak juga ada yang membagi dengan tam, kafi, hasan, kobi dan akbahul ibtidak. Tetapi rata-rata manusia ya mudah lah ya, tinggal ibtidak di awal ayat ya atau di awal pembicaraan yang baik. Insya Allah sudah lebih mudah bahasan tentang ibtidak. Atau karena ada waktu, masih ada waktu, boleh dah dibaca. 293 Ustazah, silakan. Tentang ibtidak. ibtidak atau memulai membaca bersifat ikhtiari atau bisa memilih. Berbeda dengan wakaf yang bisa terjadi karena darurat. Oleh karena itu, memulai bacaan atau ibtidak harus tepat secara makna dan sesuai dengan maksud ayat, dengan mempertimbangkan buruk dan sempurnanya serta cacat dan utuhnya. Pembagian ibtidak sebagaimana pembagian wakaf juga ada 5, yaitu ibtidak tam, kafi, hasan, qabih, dan akbahul ibtidak. Misalnya, apabila wakaf atau berhenti pada lafaz wa minan nas, Quran surat Al-Baqarah ayat 8, maka ibtidak atau memulai bacaan dari lafaz an-nas adalah qabih atau buruk, sedangkan ibtidak dari lafaz amanna adalah tam atau sempurna. Lanjut. Apabila wakaf pada lafaz mayyakul Quran surat Al-Baqarah ayat 8, maka ibtidak dari lafaz yakulu adalah lebih baik atau ahsan daripada ibtidak dari lafaz man. Wakaf pada lafaz Khotamallah, Quran surat Al-Baqarah ayat 7 adalah qabih atau buruk, dan ibtidak pada lafaz Allah adalah lebih buruk atau akbar. Sedangkan ibtidak dari lafaz khotama adalah cukup atau Lanjut Saudara. Ya, ini wakaf pada lafaz Uzairun ibnullahi dan lafaz Al-Masih ibnullah, Quran surat At-Taubah ayat 30 adalah buruk atau qabih, dan ibtidak dari lafaz ibnu adalah buruk atau qabih, sedangkan ibtidak pada lafaz Uzairun dan Al-Masih adalah sangat buruk atau asyaddu qubhan atau akbahul ibtidak. Ini yang haram ya, yang sampai ibtidak yang haram. Baik. Lanjut. Apabila wakaf pada lafaz ma wa'adanallah, Quran surat Al-Ahzab ayat 12 karena darurat, maka ibtidak pada lafaz Allah adalah qabih, dan ibtidak dari lafaz wa'adana adalah lebih buruk atau akbar. Sedangkan ibtidak dari lafaz ma adalah lebih buruk dari keduanya. Ya, karena maknanya bisa sebaliknya ya. Allah tidak menjanjikan apapun ya. Allah tidak pernah berjanji ya. Ini juga merubah makna ya. Maka ini buruk sekali. Baik. Lanjut Sada. Terkadang wakaf pada suatu lafaz adalah bagus atau hasan, dan ibtidaknya adalah ibtidak darinya adalah buruk atau qabih, seperti lafaz yukhrijuna rasula wa iyyakum, Quran surat Al-Mumtahanah ayat 1. Wakaf pada lafaz tersebut adalah bagus.
atau hasan, tapi ibtidah darinya wa iyyakum adalah buruk atau qabih karena maknanya berarti mencegah untuk beriman. Terkadang waqaf pada suatu lafaz adalah buruk atau qabih dan ibtidah darinya adalah baik, jayyid atau hasan, seperti lafaz man ba'atsana min marqadina hadza. Quran surat Yasin ayat 52. Waqaf pada lafaz tersebut adalah qabih karena memisahkan mubtada dari khobarnya dan akan membuat orang salah tafsir bahwa maksud isim isyarah hadza adalah marqadina. Tetapi ibtidah dari lafaz hadza adalah cukup atau kafi atau sempurna, tam. Lihat Al-Itqan di Ulumil Quran juz 1 halaman 238-239. Ya. Semacam itu nggih, bahasan wakaf dan ibtidah. Wakaf tidak begini terkait dengan makna, terkait dengan tafsir, ya. Ini butuh pendalaman khusus dan kesemangatan yang khusus ya. Karena ya ini level berikutnya lah ya, insyaallah. Baik, ada pertanyaan Ustazah? Monggo. Ustadz mau nanya kalau misalnya wakaf wasal aula gitu, kita berhenti, apakah harus ngulang dari kalimat sebelumnya atau boleh lanjut aja? Kalau tadi ya wakaf aula tadi, wakaf apa tadi? Bukan wakaf aula, yang wasal aula. Kalau wakaf aula kan boleh ya. Kalau wakaf aula kan lanjut aja gitu. Kalau shola ini termasuk kafi Ustazah. Ya, kafi berarti apa kalau kafi? Tidak perlu, enggak apa-apa. Tidak perlu apa-apa ya. Ya. Nah, terus kalau misalnya tidak ada tanda wakafnya, itu harus diulang, tapi misalnya kalau kita kayaknya kan ada juga Ustadz kalau seperti udah kalimat lain tapi nggak ada tanda wakafnya. Kalau nggak ada, sebenarnya hukum wakaf dan hukum wakaf itu dimanapun boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan, misalkan secara makna rusak, ya. Boleh saja Ustazah. Ya. Seperti kan kadang kalau kita dengar murotal, misalnya murotal Syekh Misyari gitu, dia kadang berhenti walaupun tidak ada tanda wakaf, berhenti terus lanjut aja gitu. Tapi ada ustadz, saya belajar ustadz yang ustadz qiraah. Qiraah kalau nggak salah. Nah, terus ustadz itu bilang kalau tidak ada tanda wakaf harus ngulang dari kalimat sebelumnya gitu. Itu untuk mengikuti periwayat mushafnya ya. Jadi mushafnya itu ditulis oleh orang yang tanda-tanda bacanya berdasarkan riwayat dari dia. Ya, makanya kalau sudah ikutin itu begitu maksudnya. Riwayatnya itu. Baik Ustaz. Syukran Ustaz. Afwan. Ada lagi Ustaz? Halo teman-teman. Saya menang. Aku kan
Dimatiin. Aku bisa nelpon Ustaz. Halo, cukup? Ustaz, Nggih, satu lagi Ustaz. silakan. Ini yang di mu'anakoh tuh yang tadi yang zalikal kitabu la raiba fi. Nggih. Itu kan kalau mu'anakoh kan harus berhenti salah satunya ya Ustaz ya. Tidak boleh berhenti di keduanya dan tidak boleh lanjut di keduanya gitu ya. Nggih. Ustaz ya. Nggih. Kalau misalkan di riwayat lain suka ada yang boleh lanjut sampai akhir itu gimana Ustaz? Nggih, itu kaitannya riwayat Dikir Ustaz. arah. Ya. Jadi secara torik, secara riwayat itu harus satu paket Quran itu. Ya, makanya kalau kita belajar, tentukan dulu belajar torik apa, riwayat apa, ikuti aturan mainnya. Nggih. Nah, Termasuk wakaf tidaknya. kalau di hafaz kan tadi kayaknya nggak boleh saja. Haram ya, Beh, berhenti harus salah satunya. Jadi keduanya atau lanjut nggih di keduanya haram hukum. Wakaf sifatnya ijtihadi, tergantung. Ini Ustaz Walimah nih suaranya delay jauh kayaknya ya. Iya. Nggih. Boleh kalau misalkan suaranya kesulitan diketik boleh nggih? Tulisannya pakai chat boleh. Pertanyaannya di chat boleh. Ya intinya wakaf tidak ini ijtihadiyah. Ijtihadiyah ini sesuai dengan kebijakan. Tetapi nanti ketika kaitannya dengan riwayat, maka harus mengikuti riwayat. Ya. Iya, tadi mau bilang itu wakaf itu sifatnya ijtihadi. Mungkin bagaimana kita mengikuti ulama tergantung tafsirnya mungkin gitu gimana? Nggih. Ya mengikuti ulama tafsirnya. Tafsirnya. Nggih. Jadi kadang yang di Alif Lam Mim itu yang di Al-Baqarah la raiba fihi itu memang ada yang sebagian dilangsungkan gitu tanpa ada menggunakan wakaf mu'anakoh di situ. Ya. Jadi kalau dia nggak pakai mu'anakoh, dia harus mendatangkan riwayat. Ya, ini berarti mau riwayat yang siapa? Ya, kalau riwayatnya ada Thoriq Syatibiyah, maka wajib untuk dia berhenti di salah satunya. Insya Allah clear ya. Baik, karena sudah waktunya terbatas, sudah jam 9 hampir 5 menit lagi. Kita cukupkan saja ya. Jadi wakaf tidak ini mudah-mudahan kalau ada waktu, ada kesempatan, ada tekad bisa diperdalam terkait dengan tafsir segala macamnya. Ya, dan bahasanya per kitab. Pak Kiai membuat rangkuman sesingkat-singkatnya dan sejelas-jelasnya ya. Nanti bila ada hal-hal yang lain nanti bisa diskusikan di pertemuan berikutnya. Ala kulli hal semua sudah nangkep insya Allah ya gambaran besarnya. Tinggal yang gambaran kecil-kecil tentang wakaf di alladzi kalla ya. Itu nanti bisa kita bahas di kesempatan berikutnya insya Allah taala. Kemudian tentang ismam, tentang raum, nanti kita akan bahas juga di kesempatan berikutnya. Kita tutup dulu kajian kita hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan atas ilmu kita. Ya Allah hapuskan semua kesalahan kita. Allah jadikan kita mulia di dunia wal akhirah. Quran, berkahnya Quran yang kita pelajari, yang kita dakwahkan, dan mudah-mudahan kita semua bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.